Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bella Aditya. Saya peserta pembekalan Tim Nusantara Sehat Batch 18 tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengangkutan orang luka. Pengangkutan orang luka ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tidak darurat dan darurat. Tidak darurat dilakukan jika situasi dan kondisi tempat kejadian memungkinkan untuk dilakukannya evakuasi, pertolongan pertama atau pertolongan darurat. Pertolongan darurat di lapangan yang bersifat menyelamatkan jiwa harus dilakukan terlebih dahulu. Yang harus dilakukan terlebih dahulu diantaranya tidak ada masalah pada jalan nafas dan pernapasan, perdarahan terkontrol, ancaman syok sudah diantisipasi atau syok teratasi, imobilisasi pada patah tulang atau kecurigaan terjadinya patah tulang telah dilakukan, dan yang terakhir luka yang cukup serius telah dibalut. Pengangkutan darurat dilakukan jika kondisi tempat kejadian tidak memungkinkan untuk dilakukannya pertolongan pertama atau darurat. Penderita berada pada area yang sempit dan tidak ada ruangan yang cukup untuk melakukan tindakan pertolongan. Pengangkutan darurat ditujukan untuk memindahkan korban dari tempat kejadian dalam rangka memberikan pertolongan pertama. Hal-hal yang harus diperhatikan dan menjaga agar jalan nafas bebas dari sumbatan. Ketentuan dasar untuk pengangkut: yang pertama, gunakan gerakan-gerakan alami dari tubuh, tidak memaksa ya. Mengetahui kemampuan dan batasan kemampuan fisik sendiri. Jangan sampai kita yang menolong malah kita nanti yang menyusahkan atau menambah beban bagi teman-teman yang lain. Memperhatikan tumpuan kaki, gunakan otot-otot lengan, mempertahankan posisi punggung yang lurus, serta istirahat yang cukup jika memungkinkan. Keharusan anggota pengangkut orang luka atau POL mengetahui peraturan-peraturan pengangkutan orang luka, memiliki keterampilan yang tinggi yang didapat dari pelatihan, dan juga latihan harus dilakukan secara teratur, tidak sembarangan ya. Pada pengangkutan orang luka itu terdapat satu komandan. Komandan ini bertugas untuk memberi aba-aba peringatan yang diucapkan secara pendek dan jelas. Sedangkan aba-aba pelaksana tidak diberikan dengan suara memerintah karena dapat mengakibatkan suatu gerakan yang mengejutkan atau bisa menyebabkan hal-hal yang tidak terjadi yang tidak kita harapkan. Dalam POL ada yang namanya teknik ekstraksi. Teknik ekstraksi ini merupakan pemindahan darurat penderita dari tempat kejadian menuju tempat yang lebih aman dan memungkinkan untuk dilakukannya pertolongan pertama atau darurat. Prinsipnya jalan nafas harus terbuka dan memperhatikan kemungkinan terjadinya cedera pada leher dan tulang belakang. Ketentuan dasar ekstraksi: periksa tempat apakah membahayakan, terdapat bom atau ini bisa terjadinya gempa susulan atau longsor susulan. Itu kenapa harus diperiksa terlebih dahulu. Selanjutnya kita menilai korban dan teknik ekstraksi dengan alat scope stretcher, long spine board, short spine, dan vakum matras. Teknik ekstraksi tanpa tandu atau bisa dilakukan dengan menyeret dengan tangan, menyeret dengan tarikan baju, menyeret dengan menggunakan kopel, menyeret dengan cara menggantung, dan menyeret melalui anak tangga. Pengangkutan orang luka tanpa tandu itu memiliki ketentuan umum. Yang pertama, bukan merupakan teknik ekstraksi. Mengutamakan kecepatan pemindahan, bukan kenyamanan korban. Tetapi pada teknik ini bisa memungkinkan akan menambah atau memperburuk cedera yang dialami oleh korban. Tidak ada tandu, jarak terbatas, tergantung kekuatan dan daya tahan tubuh, daya tahan, berat badan, kondisi cedera, dan kondisi medan. Posisi korban tergantung dengan tingkat kesadaran korbannya sadar atau tidak.
Serta macam-macam pengangkutan tanpa tandu bisa dilakukan dengan satu orang, yaitu yang terdiri bisa dengan menjulang, memapah, membopong, menggendong. Pengangkutan oleh dua orang bisa dengan memapah, cara berbaring, mengangkut cara duduk, mengangkut pada lorong sempit, dan pada 3 orang itu bisa dengan cara berbaring, pingsan, dan juga duduk. Pengangkutan oleh 4 orang itu dengan cara berbaring. Pengangkutan orang luka dengan tandu itu ada kelompok tandu, dan terdapat danpok tandu merupakan anggota tertua. Seluruh pengangkut diberi nomor yang dimulai dari danpok. Perlengkapan anggota regu tandu terdiri dari pakaian dinas lapangan 2 termasuk KTA, kesa, jerat, dan pikul, kantong makanan, topeng gas dan baju gas bila diperlukan, dan juga tanda palang merah di lengan sebelah kiri. Perlengkapan kelompok tandu, tandu dengan bantal dan selimut. Tas pertolongan pertama nih, ini yang harus dibawa ya teman-teman, yang berisikan pembalut, gunting, obat-obatan. Tas ini dibawa oleh danpok tandu. Persenjataan anggota regu tandu itu terdiri dari senjata hanya digunakan untuk membela diri dan serangan buas, binatang buas ya teman-teman. Tugas kelompok tandu, tugas komandan kelompok tandu itu bertanggung jawab agar ini menjaga kesehatan anggotanya. Anggota badan yang luka tidak dapat bergerak, pernapasan dapat berjalan dengan lancar, kepala belakang tidak tergadah pada penderita yang pingsan, anggota gerak kaki tergantung ke bawah, terserta sikap letak penderita sesuai dengan lukanya. Dan yang terakhir, selalu mengetahui keadaan penderita dan mengganggu perjalanan dan tanpa mengganggu perjalanan. Pengangkutan orang luka dengan kereta, pesawat, kapal atau perahu, dan helikopter. Pengangkutan dengan kereta, penderita dimasukkan ke dalam gerbong yang mudah diakses ya. Jangan sampai nanti menyulitkan teman-teman. Selanjutnya pengangkutan dengan pesawat. Sayap tetap itu terdiri dari ada tipe pesawat U-6 Beaver, tipe C-47 Dakota, Grand Commander, Cessna L-19. Sayap putar atau seperti helikopter itu helikopter Lo-3, helikopter Bell 205A1, helikopter BO-105. Prosedur pemuatan penderita luka yang paling parah di depan pintu. Ingat ya teman-teman, luka yang paling parah itu diletakkan di depan pintu. Penderita yang pingsan ditempatkan secara terlentang dengan kepala dimiringkan. Kepala harus lebih rendah daripada badan, ingat ya. Penderita dengan luka di kepala ditempatkan dengan kepala lebih tinggi dari badannya. Kepala menghadap kokpit atau hidup pesawat. Pemuatan ke dalam pesawat terbang sayap tetap. Kru chip atau anggota kesehatan penerbangan mengawasi penderita. Orang kedua dari tim pembawa tandu mengawasi posisi tandu. Pemuatan dalam helikopter. Pengangkut berdiri serendah mungkin, dilarang merokok, didekati dari arah depan dan mendekati setelah diberi aba-aba. Sikap pembawa tandu sejajar dengan tanah. Barang-barang yang mudah diterbangkan oleh angin diikat erat-erat. Cara meletakkan tandu ke dalam helikopter. Personil mengawasi dan membetulkan posisi penderita. Penderita paling parah dimasukkan paling belakang. Pengangkutan dengan mobil. Cara membuat pada ambulan Top Roy 83, tandu ditempatkan di tanah lebih kurang 1 meter di belakang ambulan. Orang nomor 1 naik lebih dulu, orang nomor 2 dan 3 berada di posisi, dan orang nomor 4 di belakang. Bila penderita lebih dari 1, maka tempatkan penderita yang bagian atas lebih dulu, baru penderita yang di bawahnya. Pengangkutan melalui air, sungai, danau, dan laut. Jarak jauh, LST atau landing ship tank, itu daya angkut cukup banyak dan sudah terdapat tempat tidur dan kamar mandi. Tersedia fasilitas kesehatan,
menyembuhkan dan menurunkan penderita sangat mudah. Jarak pendek itu LCPP, itu landing crab vehicles personil, itu dapat mengangkat 17 penderita tandu atau 36 penderita ambulan. LCM atau landing crab mezzanine itu dapat mengangkut 30 penderita tandu atau 120 penderita ambulan. LVTP itu landing vehicles tracked personil, itu dapat mengangkut 34 penderita ambulan untuk LVTP 5 dan 20 orang LVTP 6. LCR atau landing crab rubber itu dapat mengangkut 2 penderita tandu dan atau 6 penderita ambulan. Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari saya mengenai POL. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.